Maka pada asalnya saya, siapapun tidak bisa melihat korin dia sendiri, apalagi melihat korin orang lain. Sehingga kalau ada yang ngaku saya bisa lihat jin kamu dan seterusnya, pastikan bohong. Baik Ustaz, intinya berarti kesimpulannya tren cek khodam dan semisalnya itu, mohon maaf, isinya penipuan dan pembodohan Ustaz ya? Penipuan dan pembodohan terhadap masyarakat. Dan sudah sepatutnya seorang muslim tidak ikut-ikutan tren-tren seperti itu. Kita tidak katakan seorang muslim, bahkan seluruh masyarakat, baik yang muslim maupun yang non-muslim, warga Indonesia atau warga negara yang lain, dukun itu musuh bersama. Dan mereka adalah penipu. Karena itu, kalau Anda ingin jadi korban penipuan mereka ya silahkan. Namun yang jelas, dukun adalah penipu. Viral di sebuah medsos, ada sebuah aplikasi yang bisa melihat khodam manusia dengan cukup menuliskan nama. Sungguh, itu sebuah dusta yang membodohi masyarakat. Karena manusia tidak bisa melihat jin. Yang ada adalah jin yang bisa menampakkan diri sebagai manusia. Berikut adalah suara kajian Ustadz Ami Nurbaits terkait hal itu. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih. Ada satu ayat yang ini mungkin masyhur di masyarakat, yaitu Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan ada jin, ada manusia, tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah. Nah, ketika kita hidup sekarang Ustaz, apakah jin tadi senantiasa membersamai manusia? Mungkin kita sholat ya, dia ada di samping kita ikut sholat, atau mungkin ketika kita berinteraksi seperti ini ngobrol, dia ada juga bersama kita. Atau seperti apa? Keberadaannya itu bagaimana Ustaz? Apakah selalu, karena kan tadi di ayat Allah yang nyatakan secara langsung, ada tuh makhluk namanya jin, ada makhluk namanya manusia gitu. Nah ini bagaimana kebersamaan mereka dengan manusia Ustaz? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sejarah dimulai ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam. Lalu Allah perintahkan kepada para malaikat, dan di tengah mereka ada iblis, untuk bersujud bareng-bareng kepada Adam. Malaikat bersujud, sementara iblis tidak mau sujud, dan dia bersikap sombong. Allah katakan, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia bersikap sombong, dan dia termasuk makhluk yang kafir. Kemudian iblis berusaha untuk menggoda Adam agar dia bisa keluar dari surga. Kemudian setelah dia berhasil, Allah katakan fa'azallahuma syaitanu. Setan yaitu iblis menggelincirkan keduanya. Keduanya di sini adalah Adam dan Hawa. Fa'akhrajahuma mimma kana fi. Lalu kami keluarkan mereka, yaitu Adam dan Hawa, mimma kana fi, dari tempat yang sebelumnya mereka tempati, yaitu surga. Wa qulna ihbitu, kemudian kami perintahkan, ihbitu, turunlah kalian. Kalian di sini siapa? Adam, Hawa, dan iblis. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian akan menjadi musuh bagi yang lain. Sehingga terjadilah permusuhan antara jenis manusia dengan iblis dan seluruh bala tentaranya sampai hari kiamat, sampai akhir zaman. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dan kalian di bumi mustaqar, mendapatkan tempat tinggal. Sehingga dari ayat ini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menaruh manusia di muka bumi, dan berikut iblis beserta anak keturunannya. Sehingga mereka bareng-bareng ada di muka bumi. Nah, posisi manusia dengan jin karena tinggal bersama, akhirnya mereka hidup dalam satu tempat. Meskipun kemudian jin lebih banyak berada di tempat-tempat yang jauh dari manusia, seperti di tengah lautan yang itu merupakan pusat kerajaan iblis, kemudian di puncak-puncak gunung. Dan mereka sebagiannya juga hidup bersama dengan manusia. Karena itu dalam aktivitas yang mereka lakukan, terkadang mereka membersamai manusia. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Isra, وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. Dan bergabunglah bersama mereka. Wahai jin, kalian bergabunglah bersama mereka. Mereka di sini adalah manusia. Fil amwali wal aulad, dalam menikmati harta
dan dalam mempengaruhi anak. Dalam menikmati harta, mereka bisa tidur bersama dengan manusia, makan bersama dengan manusia, beraktivitas bersama dengan manusia. Maka syariat mengajarkan kepada kita aneka doa yang disyariatkan untuk dibaca agar kita terjaga, terlindung dari gangguan-gangguan setan, gangguan dari jin. Seperti doa sebelum makan, membaca bismillah. Ketika seorang hamba membaca bismillah sebelum makan, maka itu akan menghalangi jin untuk ikut serta dalam makan. Kemudian ketika suami istri mau melakukan hubungan badan, maka diperintahkan atau disyariatkan untuk membaca doa sebelum hubungan badan. Sebagaimana ketika masuk toilet, berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Berlindung dari setan laki-laki dan perempuan, dan seterusnya. Yang itu semuanya menunjukkan bahwasanya kehidupan manusia itu bersama dengan jin. Dan kita bisa mendapatkan perlindungan lebih maksimal dari Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang diajarkan oleh syariat untuk kita baca sebelum beraktivitas. Sebelum kita melakukan A, sebelum melakukan B, Nabi SAW mengajarkan. Oleh karena itu, bagi Anda yang ingin membentengi diri untuk tidak diganggu, agar tidak diganggu oleh setan ketika beraktivitas, Anda bisa menghafalkan doa-doa itu. Oh ya Ustaz, ini katanya gitu ya, di masyarakat itu ada keyakinan bahwa ada jin-jin tertentu yang itu senantiasa mendampingi manusia. Jadi pokoknya manusia ini kemana ya dia ikut. Mau ke kiri, ke kanan, itu selalu disertai. Ini benar nggak Ustaz keyakinan seperti itu? Keyakinan ini disebutkan dalam hadis. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukkila bihi qarinuhu minal jin." Siapapun di antara kalian, dia telah disediakan satu qarin. Qarin artinya adalah teman dekat yang selalu menyertai. Minal jin, dari golongan jin. Lalu para sahabat bertanya, "Wa iyyaka ya Rasulullah?" Apakah juga termasuk Anda ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, "Wa iyaya." Termasuk juga aku. "Illa annallaha a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair." Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menolongku untuk bisa mengendalikannya, lalu dia masuk Islam dan dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali kebaikan. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Dan berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan bahwa setiap manusia, setinggi apapun ilmunya, setinggi apapun tingkat ketakwaannya, selalu diiringi oleh setan. Selalu diiringi oleh setan. Dan dia nggak bisa dihilangkan. Karena Nabi SAW mengatakan, "Illa waqad wukkila bihi qarinuhu." Wukkila bihi, bimana sullita alaih. Sullita alaih artinya dia diberi kesempatan untuk selalu menyertai. Terus apa tugasnya si setan ini? Dia berusaha untuk menggoda manusia ini. Baik godaan dari sisi fisik, misalnya dia ingin membuat orang ini kerasukan dan seterusnya. Dan yang kedua adalah godaan dari sisi batin, dibisiki untuk hal yang buruk. Tapi semua itu dilindungi oleh Allah. Sehingga hamba tidak bisa kemudian disakiti oleh setan ini. Jika Allah tidak menghendaki, dia mampu untuk menyakitinya. Namun terkadang dia membisikkan hal-hal yang buruk, ngajak orang untuk bertindak jahat, sehingga terkadang tiba-tiba terbesit dalam diri seseorang, ya, ingin berbuat A, ingin berbuat B, muncul dalam pikirannya ingin berbuat A, ingin berbuat B. Bisa jadi itu salah satunya adalah karena bisikan si korin ini. Sehingga kita disyariatkan untuk banyak berlindung dari godaan setan, terutama pada saat kita mau beraktivitas yang baik, seperti mau membaca Quran. Kita disyariatkan untuk membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Demikian pula dalam aktivitas yang lain kita diperintahkan untuk baca bismillah dan seterusnya. Dalam rangka membatasi ruang dari korin ini ketika mau mengganggu hamba. Nah, korin itu akan selalu menyertainya untuk menggoda manusia. Dan ini terjadi pada semuanya, termasuk Rasulullah SAW. Hanya saja korinnya Nabi SAW itu jin yang baik, yang selalu memerintahkan kebaikan kepada Nabi SAW. Sekarang lagi rame itu istilahnya khodam, Ustaz. Nah, sebenarnya
apa bedanya korin sama khodam, Ustaz? Apakah kalau dia sudah kita taklukkan tadi, bisa kita suruh-suruh, mungkin kita kendalikan, itu akhirnya jadi khodam, jadi pelayan buat kita. Lalu kalau enggak nanti namanya korin, kita punya kuasa nggak Ustaz kayak buat ngendaliin? Karena kan kalau kita bilang tadi interaksi ya antara dua pihak, itu kan pilihannya dua saja. Kita yang mempengaruhi dia atau kita yang dipengaruhi gitu saja. Dan tadi kalau Rasul sudah bisa atas izin Allah mempengaruhi, akhirnya jinnya tadi taat, kemudian ya nggak macam-macam. Itu gimana Ustaz kalau bicara mengendalikan korin tadi Ustaz? Kalau dilihat dari zahir hadis yang tadi disampaikan Nabi SAW, wa iyaya illa annallaha a'anani alaihi, termasuk juga aku, hanya saja Allah Ta'ala membantuku sehingga jin ini masuk Islam, korin ini masuk Islam, menunjukkan bahwasanya pengecualian ini hanya ada pada diri Nabi SAW. Sedangkan untuk yang lain tidak diberi keistimewaan seperti ini. Oleh karena itu, pada prinsipnya korin ini adalah jin jahat yang ingin menyesatkan hamba, sehingga dia yang membisikkan orang untuk berbuat maksiat atau yang membuat malas orang untuk berbuat taat, sebagaimana yang umumnya terjadi pada hamba. Selanjutnya, mungkin nggak sih manusia itu bisa mengendalikan jin? Sering kita dengar istilah khodam. Khodam sendiri artinya secara bahasa adalah pembantu. Dan ini biasanya dipakai untuk menyebut jin yang membantu manusia, yang dikendalikan oleh manusia. Apakah mungkin manusia bisa mengendalikan jin? Ada satu dalil yang bisa kita jadikan sebagai acuan, yaitu firman Allah Ta'ala di surat Sad, ketika Allah menceritakan tentang kuasa Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berdoa kepada Allah. Qala rabbighfirli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Sulaiman mengatakan, ya Allah ampunilah aku. Wahabli mulkan, dan berikanlah aku kerajaan. La yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak boleh untuk dimiliki oleh siapapun setelahku. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau zat yang maha pemberi. Kemudian Allah kabulkan doa Sulaiman ini, sehingga di lanjutan ayat Allah mengatakan, fasakharna lahur rih tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Lalu kami tundukkan kepada Sulaiman ar-rih, angin, tajri bi amrihi, yang angin itu bisa terbang sesuai dengan perintah Sulaiman, sehingga dipanggil datang. Kalau Sulaiman nggak butuh, dia nggak datang, sesuai dengan perintah Sulaiman. Rukha'an, rukha'an artinya bertiup dengan lembut, ghairu asifah, tidak sebagaimana badai, tapi dia mengalir dengan pelan. Haitsu asab, asab bimana arad, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Sulaiman. Maka Sulaiman ingin ke tempat A, ke tempat B, angin itu akan mengarah sesuai dengan apa yang ditunjuk oleh Sulaiman. Wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas wa akharina muqarranina fil asfad. Dan juga setan yang semuanya dalam posisi banna, dia tukang bangunan. Di setan itu membuat bangunan-bangunan yang tinggi sesuai yang dikehendaki oleh Sulaiman. Wa ghawwas, dan ada setan yang dia pintar menyelam, lalu mengambil benda-benda berharga yang ada di dalam lautan. Wa akharina muqarranina fil asfad, dan setan yang lain mereka terikat dalam belenggu karena tidak mau tunduk pada perintah Sulaiman. Maka Allah sebutkan ketika Allah mengabulkan doanya Sulaiman, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun setelah aku meninggal. Di situ Allah Subhanahu wa taala kabulkan dengan Allah tundukkan jin kepada Sulaiman. Jin itu ada yang mengikuti perintah Sulaiman untuk membuat bangunan, ada yang menyelam di laut, dan yang tidak mau nurut sama perintah Sulaiman terikat. Maradatul jin, jin-jin yang pembangkang, dan dia nggak bisa bebas untuk bergerak karena di bawah kendali Sulaiman. Intinya pasukan Sulaiman ketika itu meliputi manusia, jin dan binatang. Dan itulah bentuk Allah mengabulkan kerajaan yang diminta oleh Sulaiman. Baik. Lalu Sulaiman dalam doa tadi mengatakan, la yanbaghi li ahadin min ba'di, tidak boleh dimiliki oleh siapapun setelahku. Karena itu disebutkan dalam riwayat yang sahih dari Abu Darda, dan hadis ini riwayat Muslim, hadis sahih, bahwa satu ketika
Nabi SAW sedang sholat, mengimami para sahabat. Tiba-tiba beliau mengucapkan kalimat laknat. Al'anuka bila'natillah. Aku melaknatmu dengan laknat Allah. Dan didengar oleh sahabat di belakang. Kemudian beberapa saat beliau seperti memegang sesuatu. Yatanawalu syai'an. Seperti memegang sesuatu. Seperti mencekik. Ya? Sampai kemudian beliau lanjutkan sholatnya hingga selesai. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, Anda mengucapkan sesuatu yang tidak biasanya Anda ucapkan ketika sholat. Dan Anda melakukan gerakan tertentu yang tidak biasanya Anda lakukan ketika sholat. Karena mereka tidak melihat kejadian itu. Nabi SAW melihat jin tadi dan beliau memegangnya. Kemudian para sahabat tidak melihat peristiwa itu. Yang dilihat hanya tangan Rasulullah SAW yang bergerak. Lalu Nabi SAW bercerita, baru saja jin datang dan dia mau membakar wajah Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW memohon perlindungan kepada Allah dan melaknat makhluk ini dengan laknat Allah. Tapi ternyata dia tetap mau mendekat. Akhirnya dicekik oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau menyampaikan sebuah kalimat seperti ini. Dan ini penting untuk dicatat oleh para pemirsa sekalian ya. Walaula da'watu akhina Sulaiman la asbaha muwaththaqan thumma yal'abuhu sibyanu ahli Madinah. Andaikan bukan karena doa saudaraku Sulaiman, tentu ini akan aku ikat di salah satu tiang Masjid Nabawi, akan aku ikat jin ini, lalu besok paginya akan dibuat mainan anak-anak penduduk Madinah. Tapi Nabi SAW teringat doanya Sulaiman. Doa Sulaiman yang mana? Wahabli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Anugerahkanlah kepadaku sebuah kerajaan yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun setelahku. Maka Nabi SAW tidak mau menguasai jin ini karena Sulaiman pernah berdoa agar kekuasaan beliau yang diberikan oleh Allah tidak dimiliki oleh siapapun setelahnya. Dan Nabi Muhammad SAW hidup setelah Sulaiman alaihissalam. Maka jin itu dilepas. Tayyib, dari sini kita bisa menyimpulkan jika Nabi Muhammad SAW yang beliau bisa saja diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengendalikan jin, tapi itu tidak dilakukan karena Sulaiman pernah berdoa dan meminta kepada Allah agar kekuasaan terhadap jin itu tidak diberikan kepada siapapun setelahnya, maka beliau tidak mengendalikan jin. Nabi Muhammad SAW tidak punya pasukan jin. Dari situlah jika seorang nabi tidak punya pasukan jin, bagaimana manusia biasa? Maka tidak ada istilah manusia mengendalikan jin. Adanya dia dikendalikan jin. Sehingga manusia yang dia punya jin, anggaplah misalnya ada orang yang dia punya jin, punya perewangan, punya khodam. Sejatinya yang terjadi apa? Bukan jin yang melayani dia, tapi dia yang melayani jin. Dengan apa? Memberikan sesajian, ritual-ritual tertentu yang disukai oleh jin. Ya mungkin memang jin ini kadang membantu orang ini agar dia tidak putus harapan dan bukan harapan kosong, sehingga dia semakin kuat ya, peribadatannya kepada jin tersebut. Baik Ustaz, ini informasi yang mungkin jarang gitu ya disampaikan juga dan mungkin nggak begitu populer di masyarakat dibandingkan dengan tren-tren yang ada sekarang. Nah inilah pentingnya ya, kita membangun keyakinan itu berdasarkan dalil. Hal gaib kan tidak mungkin pakai logika. Logika kita nggak bakalan jangkau. Indra kita nggak pernah melihat. Maka satu-satunya keyakinan kita terhadap hal gaib dikendalikan oleh apa? Dalil. Sehingga saya meyakini A, meyakini B karena saya punya dalil tentang itu. Baik Ustaz. Bisa nggak Ustaz kita ngelihat korin orang lain Ustaz? Sebagaimana tadi Rasul kan ngelihat jin Ustaz. Dan tadi juga disebutkan bahwa kita itu punya korin. Bisa Ustaz kita lihat korin si A, si B gitu Ustaz? Nabi SAW melihat jin dan itu Nabi. Maka apa yang dimiliki oleh seorang Nabi yang merupakan mukjizat dan keistimewaan beliau tidak mungkin bisa ditiru oleh manusia biasa. Nabi Musa alaihissalam, tongkat beliau sebagai mukjizat dengan aneka kehebatan seperti yang kita baca dalam sejarah tentang Musa. Begitu beliau meninggal kan tongkat itu tidak diwariskan kepada siapapun setelahnya. Sehingga Nabi Yusha bin Nun tidak melanjutkan tongkatnya Musa. Demikian pula nabi-nabi yang lain.
maka mukjizat itu hanya dimiliki oleh Nabi dan manusia biasa tidak bisa mempelajarinya. Nah, kemudian mungkin nggak orang melihat korin? Jawabannya nggak mungkin. Baik korin dia maupun korin orang lain. Kenapa? Karena Allah telah menafikan dalam Al-Quran. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunnahum. Sesungguhnya dia, iblis, dan qabilahnya, yaitu bangsa jin, bisa melihat kalian dari posisi yang kalian tidak bisa melihat mereka. Maka mustahil manusia bisa melihat jin. Tapi ada kejadian manusia melihat jin. Itu jin yang menampakkan diri. Normalnya manusia tidak bisa melihat jin. Meskipun memungkinkan jin menampakkan diri kepada orang ini. Sehingga bedakan ya antara manusia melihat, punya kemampuan melihat, dengan yang kedua, jin menampakkan diri. Ini kan yang berbeda ya. Nah, kalau yang pertama itu kelebihan manusia. Pada asalnya manusia tidak punya kelebihan melihat jin. Kalau yang kedua, jin menampakkan diri. Nah, ini mungkin. Sehingga dulu Abu Hurairah pernah menangkap jin, tapi sudah dalam rupa yang lain. Ubay bin Ka'ab juga demikian. Demikian pula yang dialami oleh beberapa sahabat. Mereka melihat jin. Termasuk Khalid bin Walid ketika melihat jin Uzza. Kemudian dipenggal oleh Khalid bin Walid pada peristiwa ketika beliau diperintahkan Nabi SAW untuk menebang pohon Uzza. Nah, itu semuanya kejadian di mana sahabat melihat jin. Tapi mereka yang menampakkan diri. Bukan manusia punya kemampuan melihat itu. Maka pada asalnya, saya, siapapun tidak bisa melihat korin dia sendiri. Apalagi melihat korin orang lain. Sehingga kalau ada yang ngaku, saya bisa lihat jin kamu dan seterusnya, pastikan bohong. Baik Ustaz. Intinya berarti kesimpulannya, tren, cek khodam, dan semisalnya, itu mohon maaf, isinya penipuan dan Jelas, pembodohan Ustaz. Penipuan dan pembodohan terhadap masyarakat. Dan sudah sepatutnya seorang muslim tidak ikut-ikutan tren-tren seperti itu. Kita tidak katakan seorang muslim, bahkan seluruh masyarakat, baik yang muslim maupun yang non-muslim, warga Indonesia atau warga negara yang lain, dukun itu musuh bersama. Dan mereka adalah penipu. Karena itu, kalau Anda ingin jadi korban penipuan mereka, ya silahkan. Namun yang jelas, dukun adalah penipu.